Halo semuanya, kita mulai lagi perjalanan nih ya. Yang mana pada video terakhir kita akhiri sampai kota Seragen. Tepatnya setelah alun-alun kota Seragen. Nah, ini saya mohon maaf sekali ya, karena audio dari kameranya ternyata tidak ada. Padahal ini ketika record, saya sudah ngomong panjang lebar. Dan setelah saya sampai rumah, cek video ini, ternyata membisu, tidak ada suaranya. Saya pun langsung lemas. Aduh. Maka dari itu saya lakukan dubbing aja ya di video ini untuk menjelaskan apa saja yang terjadi dalam video kali ini. Nah, seperti inilah suasana selepas kota Seragen. Dan ini kurang lebih sekitar jam setengah 6 sore kalau nggak salah. Pada video terakhir, waktu saya makan di angkringan daerah Tebak, di daerah Karanganyar, itu langitnya sudah gelap. Dan ketika mau mulai perjalanan, hujan pun turun. Sehingga saya pun menggunakan jas hujan agar tetap bisa melanjutkan perjalanan. Ini kelihatan nih, saya masih pakai jas hujan. Walaupun hujannya sudah berhenti, tetap saya pakai hingga kering sendiri. Biar jas hujannya tetap awet ya teman-teman. Nah, di sini nih saya bisa memacu sedikit motor saya ya. Ya kurang lebih rata-rata lari-lari 100 lah. Tapi ada sih yang waktu lewat-lewat 100 itu 120 atau udah kerekam atau enggak ntar ya. Lihat aja coba ntar. Nah, ini kurang lebih terhitung sudah berapa ya? 18 jam berarti kurang lebih ya saya di jalan. Karena kemarin kan kita anggap aja berangkat tuh jam 11 malam dan ini sekitar jam 5 lewat. Ya, ya kurang lebih segitulah. Tambah saya juga nggak terlalu maksain sih, jalan santai aja. Dimana sebelumnya juga di Solo saya sempat berhenti di masjid dan ketiduran hampir 3 jam. Wow. Oke, ini posisi terakhir kita. Kalau nggak salah sih sudah masuk kecamatan Sambung Macan ya. Tapi masih Kabupaten Sragen. Ini sedikit lagi Gapura perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun mohon maaf sekali saya tidak dapat mendokumentasikannya karena baterai kamera saya habis. Dan nggak tahu kenapa saya mager aja ngeluarin powerbank. Jadinya saya nggak ngerekam. Tapi saya punya dokumentasinya berupa foto. Waktu saya melalui jalan ini sih memang sepi ya. Pokoknya dari Seragen itu dari Kecamatan Ngerampal lalu Sambung Macan itu jalanan sudah sepi sekali. Bahkan ketika di gapuranya perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur ini saya hanya bertemu dengan satu motor saja yang juga melakukan touring. Tapi saya tidak menanyakan mereka mau kemana. Dan ketika tiba di gapura ini tepat sekali ketika maghrib. Saya juga agak-agak ngeri sih karena sepi banget kan.
dan juga maghrib. Seharusnya tidak berada di luar. Namun saya agak memaksakan sebentar untuk foto-foto, dan kebetulan di samping gapura perbatasan itu ada musola. Jadi saya bisa langsung melaksanakan ibadah sholat maghrib dan juga sholat isya yang dijamak. Karena sedang dalam perjalanan maka diperbolehkan. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini kita posisi sudah di Ngawi nih, persis depan Taman Sari Resto, rumah makan Taman Sari. Ini sepertinya menjadi tempat pemberhentian bis malam ya. Itu terlihat ada Pahala Kencana, Gunung Harta, apalagi tadi ya. Itulah pokoknya. Dan ini tadi waktu di musola yang di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur itu saya sempatkan sebentar untuk ngecas kamera ya. Jadi ini bisa merekam lagi. Tapi nggak tahu kenapa ini audionya tetap aja nggak ngerekam. Padahal ini saya udah ngomong panjang lebar juga ini. Dan juga ini ketika masuk, pokoknya waktu sudah gapura itu, sesudah sholat maghrib, bahkan pas sholat maghrib itu sudah hujan besar. Dan akhirnya gak lama saya putuskan pakai jas hujan sajalah daripada saya nunggu lama. Itu hujannya benar-benar lumayan. Dari sini aja ke perbatasan kurang lebih berjarak 45 kiloan kalau nggak salah ya. Dan juga saya sudah melewati ini ya, yang terkenal sekali di Ngawi ini, Pondok Pesantren Modern Gontor Putri. Wow, namun mohon maaf sekali tidak terekam karena hujan yang sangat besar, sehingga kameranya saya masukin saja ke bagasi karena saya tidak membawa case yang waterproof. Oke, jadi dari sini saya mau mengarah ke Kota Ngawi terlebih dahulu ya. Itu kurang lebih dari lokasi di video ini jaraknya kurang lebih sekitar 4-5 kilo lah ya, kurang lebih. Yang mana saya berencana mau istirahat dulu lah di Kota Ngawi. Tadinya saya sudah mencari-cari hotel di Kota Ngawi kan. Namun setelah saya lihat ada yang murah, tapi dilihat reviewnya kok sepertinya kurang mengenakan ya. Jadi akhirnya saya urungkan niat saya untuk menginap di hotel. Namun saya berencana untuk sampai terlebih dahulu ke Kota Ngawi, ke alun-alun Kota Ngawi, karena saya juga penasaran seperti apa sih alun-alun Kota Ngawi itu. Karena selama ini saya hanya lewat saja, lewat pinggiran maksudnya. Jadi saya berencana ke alun-alun, nantinya saya berencana beristirahat dan mengakhiri terlebih dahulu perjalanan agar nantinya dilanjutkan kembali pada keesokan harinya. Mengingat pada hari ini saya sudah kurang sekali istirahat. Sebenarnya sih masih kuat-kuat aja waktu dari sini tuh, ya sekitar masih kuat lah insya Allah sampai Nganjuk atau Madiun gitu. Tapi saya nggak mau memaksakan badan saya, dikhawatirkannya
nanti ketika sampai di tujuan di Bromo malah drop dan nggak bisa berrekreasi. Ya, akhirnya alhamdulillah sampai juga di Kota Ngawi, dan di sebelah kanan itu adalah Tugu Kartonyono ya. Aduh, nggak kelihatan lagi. Kamera kenapa ke bawah sih? Dan ini seharusnya itu belok kiri ya, kalau alun ini malah saya lurus. Salah, mohon maaf, nggak tahu. Ya, dan akhirnya saya putuskan putar balik lagi, dan nantinya kita belok ke kanan untuk mengarah ke alun-alun Kota Ngawi. Setelah selesai berfoto, saya lanjutkan lagi perjalanan mengitari alun-alun Kota Ngawi. Ya, saya sekedar ingin mencari tahu aja ada apa aja sih. Ya nggak, penasaran aja gitu. Ternyata cukup ramai juga ya pada malam ini, dan bertepatan dengan malam Minggu. Wow. Ya, ini saya masih berputar-putar di alun-alun Kota Ngawi. Sebenarnya sih masih bingung, tapi tidak lama ya saya putuskan juga untuk menepi di Masjid Agung Baitur Rahman Kota Ngawi yang terletak di alun-alun. Ya, ini akhirnya saya memutuskan untuk makan di angkringan lagi. Tapi saya lupa nama angkringannya apa ya. Terus ini saya ambil bungkusan nasi yang isinya bihun, terus orek tempe, terus ditambah dengan sambal terasi, terus saya tambah dengan kare telur puyuh. Kebayang kan enaknya seperti apa? Tambah lagi ketika saya baru duduk, nggak lama hujan turun, sehingga menambah syahdu suasana. Ayo, siapa yang rindu dengan Kota Ngawi?
Iya, akhirnya saya putuskan lagi jalan ya. Jadi ceritanya begini. Tadi kan niatnya saya ingin bermalam di masjid itu dan bisa tidur agar besoknya kembali fit lagi untuk melanjutkan perjalanan. Namun setelah saya rebahan, guling kiri, guling kanan, hampir 4 jam ada tuh. Tetap juga saya nggak bisa tidur. Saya bingung ini kenapa ya, kok nggak bisa tidur, apa saking semangatnya jalan atau apa gitu. Akhirnya jam 2 kurang saya putuskan lagi untuk melanjutkan perjalanan mengarah ke kota Madiun. Sebenarnya saya apa ya, nggak mau juga sih jalan malam, dingin juga, takut kena masuk angin, tapi saya nekatin juga tetap jalan dan seperti inilah perjalanannya.
Oh iya, ada hal yang menarik yang menurut gua beda antara jalan di Sumatera sama dengan di Pulau Jawa ini ya. Kalau di jalan di Pulau Jawa ini jalan jam berapa aja insya Allah aman, nggak perlu khawatir. Berbeda dengan di Pulau Sumatera harus cari-cari waktu untuk menghindari daerah-daerah yang rawan. Walaupun di Jawa ini ada sih sepertinya yang rawan, tapi tidak serawan di Sumatera. Bagaimana? Ada yang setuju?
Oke, akhirnya setelah melewati pasar Sukomoro tadi, tidak lama kemudian saya tidak kuat untuk menahan rasa kantuk yang begitu parah, sehingga akhirnya saya bertemu dengan SPBU. Waktu itu posisi di sebelah kanan dan akhirnya saya memutuskan untuk menepi dan beristirahat sejenak. Dan bertepatan dengan sholat subuh, akhirnya saya subuhan dulu. Tidak lama setelah itu ada drama di mana saya mengalami sepertinya masuk angin, di mana waktu itu saya merasa mual dan agak sesak, dan saya sedikit agak panik, aduh ini kenapa ya. Posisi waktu itu di musholanya ramai ya, ada juga orang yang pada tidur yang ingin ya mudik-mudik singkat dari contohnya dari Mojokerto ke Blitar. Waktu itu saya pernah sedikit berbincang. Waktu itu saya agak-agak panik, waduh ini kenapa ini, seperti masuk angin nih. Bahkan saya sempat kepikiran maksudnya, apa balik aja kali ya, balik aja lalu nanti baliknya dengan cara naik bis dan motor dinaikin juga ke dalam bis, kan ada tuh bis yang muat di bagasinya naruh motor. Saya sempat kepikiran seperti itu dan saya sempat berpikiran berdamai, wah mungkin memang belum rezekinya ke Bromo nih, cuma sampai sini sajalah. Saya sempat kepikiran seperti itu tuh. Namun tidak lama kemudian alhamdulillah setelah saya coba santai tenang bang sejenak, tidak lama kemudian saya pun tertidur dan akhirnya sekitar jam jam setengah 8 akhirnya saya terbangun dan akhirnya seperti ini kelanjutannya. Alhamdulillah akhirnya semuanya membaik seperti sedia kala, sehingga saya bisa melanjutkan perjalanan lagi. Oh iya, tadi juga di samping musholanya itu ada WC umum ya. Jadi saya bisa numpang mandi dulu. Jadi ini badan udah segar lagi, alhamdulillah. Tidur juga ada lumayan cukup sih. Ya sekitar 2 atau 3 jam tadi ya, lumayan lah ya. Terus ini juga saya melakukan pengisian bahan bakar yang ketiga kalinya sejak terakhir kemarin ya, pada video sebelumnya itu terakhir ngisi di daerah Batang. Kemudian ini ngisi lagi di Jombang masuknya ternyata ya. Saya juga baru update maps, ternyata masuknya di Jombang. Dan ini saya mengisi sebanyak 146.000 atau sama dengan 10 liter.